Hai guys, it's Anissa. Dan kali ini kira-kira kalian udah bisa nebak gak kita akan ngebahas apa? Yap, kita akan ngebahas The Opium War in China. Yuk tunggu apa lagi, update pengenalan kamu di @now @sendknowledge. Perang Candu adalah serangkaian konflik pada abad ke-19 yang terjadi di daratan Tiongkok, di mana terjadi persaingan untuk mengendalikan perdagangan narkoba yang sangat menguntungkan nih guys. Meskipun Tiongkok memiliki kekuatan jumlah yang besar, mereka harus menghadapi Inggris yang unggul secara teknologi dan memiliki tekad kuat untuk menjaga kepentingan kolonial mereka. Akibatnya, Perang Candu menghasilkan penguatan hegemoni Eropa di Asia dengan membuka Tiongkok yang sebelumnya terisolasi kepada pengaruh asing. Pada awal abad ke-19, Inggris meraih posisi dominan di dunia. Hal ini didorong oleh ekonomi yang kuat dan pertumbuhan kelas menengah yang pesat. Minat orang Inggris terhadap barang-barang mewah dari Tiongkok seperti porselen, sutra, dan teh meningkat secara signifikan. Meskipun harga barang Tiongkok terus naik, Inggris hanya sedikit menawarkan imbalan kepada Tiongkok. Sementara para pedagang Inggris menghabiskan lebih banyak perak daripada yang mereka peroleh dari Tiongkok. Sementara itu, Tiongkok pada abad ke-19 sendiri sangatlah tertutup dan berhati-hati dalam hubungannya dengan pedagang asing, termasuk Inggris. Kunjungan orang barat ke dataran Tiongkok hanya diizinkan atas izin resmi dari kaisar, dan perdagangan barat hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tunggal di Kanton. Meskipun mereka menghadapi kendala ini, banyak pedagang barat yang tertarik pada potensi besar dari pasar Tiongkok untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dan mendapatkan barang yang diinginkan untuk diperdagangkan. Banyak pedagang Inggris akhirnya menjual opium ilegal. Nah, opium ini sendiri diproduksi dari bunga popi yang ditanam di India, Britania yang kala itu menjadi koloni Britania Raya. Menariknya, meskipun opium secara resmi dilarang di Inggris dan hanya dapat dibeli dalam bentuk terlarut sebagai bahan untuk membuat laudanum, permintaan atasnya di Tiongkok mulai meningkat karena munculnya kecanduan yang meluas. Pada akhir 1830-an, konsumsi opium semakin merajalela di Tiongkok. Seorang pejabat Tiongkok yang tegas, Lin Zexu, kembali mengambil tindakan drastis untuk mengatasi krisis kecanduan tersebut. Dia menyita semua opium yang dapat ditemukan dan bahkan menulis surat terbuka kepada Ratu Victoria dan memohon agar perdagangan opium ilegal dapat dihentikan. Namun, upaya Lin tidak dijawab oleh Ratu Victoria dan dia memperketat tindakan hukuman terhadap para pengedar opium, bahkan sampai pada hukuman mati. Pada tahun 1839, Lin dan pihak berwenang Tiongkok melakukan razia besar-besaran di Kanton untuk menghancurkan semua persediaan opium yang tersisa. Bahkan ribuan peti opium yang diselundupkan berhasil ditemukan dan dihancurkan dalam upaya untuk mengatasi krisis kecanduan yang merajalela. Dalam perkembangannya, pasukan militer Tiongkok mulai mengawasi proses perdagangan secara ketat, terutama material yang mereka terima dari Britania Raya. Didorong oleh rasa khawatir mereka akan kemungkinan hilangnya seluruh keuntungan, para pedagang opium Inggris lalu meminta kompensasi atas barang dagangan mereka yang hilang karena adanya pengawasan ketat ini. Meskipun pemerintah Inggris setuju untuk mengganti harga barang yang disita, namun para pedagang yang mengalami kesulitan juga menuntut agar pemerintah Tiongkok memberikan kompensasi kepada mereka atas kerugian di masa depan. Tiongkok sendiri menolak hal ini sehingga banyak dari para pedagang merasa kecewa. Para pedagang ini lalu meminta pemerintah Inggris untuk mengirim pasukan ke Tiongkok. Sementara itu, Raja Muda Lin sendiri di sisi yang lain merasa marah karena banyaknya penyelundup opium yang ternyata
masih menemukan cara baru yang lebih kreatif dalam memasukkan candu tersebut ke Tiongkok. Di antaranya ialah dengan menyelundupkan melalui koloni Portugis di Makau. Pada bulan Juli 1839, ketegangan kembali memuncak ketika sekelompok pelaut Inggris yang mabuk diduga membunuh seorang penduduk desa di Tiongkok. Nah guys, ketika Inggris menangkap orang-orang tersebut, mereka hanya dijatuhi hukuman 6 bulan kerja paksa dan termasuk dengan tidak mengizinkan Tiongkok untuk mengadili mereka di pengadilan setempat. Raja Muda Lin kemudian meminta Inggris untuk menyerahkan orang-orang tersebut. Namun pihak Inggris menyadari bahwa jika ada kesempatan tentunya Tiongkok akan mengeksekusikan para pelaut Inggris tersebut. Lin yang marah lalu mengeluarkan dekrit yang melarang penjualan makanan kepada warga negara Inggris. Hal ini adalah upaya mereka untuk memaksa pihak Inggris agar dapat lebih bersikap kooperatif. Atau jika tidak bisa, mereka dipersilahkan untuk meninggalkan Tiongkok. Nah guys, tindakan provokatif ini menjadi blunder dan merupakan tindakan beresiko dari pihak Tiongkok. Sebab mereka belum menyadari besarnya kekuatan angkatan laut Inggris di saat itu. Meskipun akhirnya sebagian besar warga Inggris segera meninggalkan Tiongkok, namun beberapa pedagang memilih untuk tetap berada di wilayah lepas pantai. Tentunya mereka segera kehabisan perkebalan dengan cepat. Didorong oleh rasa khawatir dengan kesejahteraan para pedagang Inggris yang masih bertahan di Tiongkok, Komisaris Perdagangan Inggris lalu meminta Tiongkok untuk memberikan bantuan makanan kepada mereka. Namun nih guys, pihak Tiongkok terus melakukan perlawanan sehingga pemerintah Inggris memerintahkan armada militernya untuk menembaki kapal-kapal Tiongkok. Nah, pertempuran kecil yang dikenal sebagai pertempuran Kowloon ini berakhir dengan jalan buntu, dengan kapal-kapal Inggris dapat melarikan diri untuk mengisi perbekalan kapal mereka. Setelah terlibat dalam pertempuran Shenpi yang singkat namun kurang memuaskan, pemerintah Tiongkok merasa yakin bahwa mereka telah berhasil menyingkirkan pasukan Inggris yang merepotkan. Sayangnya nih guys, mereka tidak menyadari bahwa parlemen Inggris sedang membahas rencana tindakan militer lebih serius, didorong oleh propaganda yang menggambarkan kekejaman Tiongkok di surat-surat kabar Inggris, sehingga militer mendapat dukungan dari masyarakat untuk melakukan perang. Pada bulan Juni 1840, Inggris kembali mempersenjatai armada perangnya dengan tekad untuk memberikan hukuman kepada Tiongkok yang memberontak. Setelah merebut kota pelabuhan Dinghai dengan cepat, Inggris melanjutkan pergerakan mereka di sepanjang pantai dan mengalahkan angkatan laut Tiongkok dalam serangkaian pertempuran laut. Meskipun jumlah kapal Tiongkok lebih banyak armadanya, namun mereka dikalahkan oleh teknologi superior yang dimiliki Inggris. Banyak kapal Jung Tiongkok yang merupakan kapal layar kayu kemudian hancur berkeping-keping oleh kapal perang Inggris yang besar dan bertenaga uap. Kapal perang modern Inggris tidak hanya memiliki jangkauan tembakan yang lebih jauh daripada kapal perang Tiongkok, tetapi juga mampu berlayar melawan arah angin dan gelombang yang tentu biasanya menjadi faktor penentu dalam pertempuran laut. Pada awal tahun 1841, dengan bantuan signifikan yang diberikan oleh militer Inggris, termasuk diantaranya kapal uap tangguh baru seperti HMS Nemesis, Inggris lalu berlayar menyusuri sungai Pearl untuk akhirnya merebut kota Canton. Canton yang sebenarnya dianggap relatif aman oleh orang Tiongkok karena sulitnya mengendalikan kapal di perairan sungai Pearl yang dangkal, namun kapal-kapal baru Inggris ini telah dirancang khusus untuk dapat mengatasi perairan dangkal bahkan saat air laut sudah surut. Sayangnya nih guys, meskipun Inggris berhasil merebut Canton dengan cepat, namun mereka tidak dapat mempertahankan kendali atas kota tersebut dalam jangka waktu yang lama. Dengan tidak bersedianya pihak Tiongkok untuk mengembalikan kota tersebut dengan imbalan uang tunai, Inggris lalu mendirikan pangkalan di dekat Hong Kong. Nah, di tahun-tahun berikutnya mereka juga melakukan kampanye militer di sepanjang sungai Yangtze untuk menciptakan gangguan pada Tiongkok.
Pada musim panas tahun 1842, Tiongkok lalu menyerah sehingga mengakhiri insiden Perang Candu pertama dengan penandatanganan perjanjian Nanking yang memalukan. Perjanjian tersebut membuka jalan dengan terbukanya 5 pelabuhan bagi Inggris. Tiongkok juga harus menyerahkan Hong Kong kepada Inggris sebagai bagian dari basis operasi permanen yang baru didapatkan kembali pada tahun 1967. Setelah Perang Candu pertama ini, banyak negara barat lainnya juga turut mendapatkan hak tambahan untuk berdagang di Tiongkok sehingga memperkuat posisi mereka di Asia. Selama beberapa dekade setelah itu, semakin banyak orang Tiongkok yang lalu terpapar oleh budaya barat, dengan banyak dari mereka pergi ke barat untuk mencari pekerjaan. Namun, banyak dari mereka yang diculik atau menjadi korban perbudakan nih guys. Dengan diperkirakan hingga 40% dari budak Tiongkok yang diangkut ke barat meninggal dalam perjalanan yang mengerikan. Perdagangan opium sendiri terus berlangsung dalam skala besar dan beberapa sejarawan menganggapnya sebagai komoditas paling menguntungkan bagi kerajaan Inggris. Kedamaian ini tidak berlangsung lama sebab pada tahun 1850-an Tiongkok menghadapi masalah internal yang besar dengan memunculnya pemberontakan Taiping, yaitu gerakan politik yang menantang otoritas Kaisar Tiongkok Xianfeng selama hampir 14 tahun lamanya. Melihat kondisi Tiongkok semakin melemah, Inggris sekali lagi mencari kesempatan untuk memperluas hak dagang mereka. Nah, insiden diplomatik pada tahun 1856 ini memberikan alasan bagi Inggris untuk memulai Perang Candu Kedua. Selama perang tersebut, pasukan barat dengan mudah mengalahkan Tiongkok berkat keunggulan angkatan laut dan teknologi yang mereka miliki. Setelah berhasil merebut Kanton pada tahun 1858, aliansi dari pasukan Inggris dan Prancis kemudian bertekad untuk menekan Kaisar Tiongkok agar menyerah tanpa syarat dengan mendekatkan diri ke Tianjin. Bahkan setelah pertempuran besar di sekitar kompleks Benteng Dagu pada musim panas tahun 1859, aliansi barat kembali menyerang Tiongkok dengan kekuatan penuh pada musim panas tahun 1860. Singkatnya, Tiongkok bersedia untuk mengakhiri konflik dengan menandatangani perjanjian perdamaian dalam konvensi Peking. Perjanjian tersebut memberikan hak-hak baru bagi orang asing di Tiongkok dengan membuka lebih banyak pelabuhan dan termasuk juga dengan melegalkan perdagangan opium. Inggris juga menuntut kompensasi perang yang besar dari Tiongkok. Meskipun Inggris pada akhirnya setuju untuk berhenti menjual opium ke Tiongkok pada tahun 1907. Kecanduan opium tetap menjadi masalah besar di Tiongkok, bahkan terus berlanjut sampai mereka dikuasai oleh pemerintahan komunis Mao pada tahun 1950-an. Nah, gimana Sobat AdSense? Seru banget kan ceritanya? Jangan lupa untuk follow semua media sosial adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!